Hello Utre Readers, welcome back. Di video kali ini kita akan membahas tentang 11 idiom yang paling sering kita temui dalam percakapan sehari-hari dan juga tentu saja bisa kita temui di ujian atau tes TOEFL. Sebelumnya, apa sih idiom itu? Ya, pada dasarnya idiom adalah suatu ungkapan, biasanya lebih dari 2 atau 3 kata. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut ungkapan, ujaran, atau kiasan. Nah, karena ini adalah kiasan, jadi maknanya tidak bisa kita artikan secara harfiah dengan mengartikan satu persatu kata yang tersedia. Jadi makna dari idiom itu tidak bisa kita simpulkan, tidak bisa kita artikan secara harfiah menurut kata penyusunnya. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia kita pernah mendengar kiasan membanting tulang. Tentu saja kita tidak bisa mengartikannya bahwa itu benar-benar membanting tulang, akan terdengar sangat mengerikan. Tulang kita banting. Tidak, artinya tidak seperti itu. Artinya adalah bahwa seseorang itu bekerja sangat amat keras. Itulah contoh dari idiom dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kita akan pelajari sekarang adalah idiom-idiom dalam bahasa Inggris yang populer, yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari ataupun di tes TOEFL. Apa saja itu? Marilah kita simak satu persatu. Siap? 1. Hit the hay. Artinya sangat capek sekali dan ingin tidur. Contohnya setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, biasanya begitu sampai rumah kita ingin segera tidur. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk menggunakan idiom hit the hay. Kita bisa mengatakan I'm going to hit the hay. Aku mau tidur. Capek. 2. I can eat a horse. Terjemahan harafiahnya adalah aku bisa makan seekor kuda. Artinya tentu saja tidak seperti itu. Artinya adalah aku sangat lapar. Saking laparnya, ibaratnya ada kuda di dekatku pun aku bisa memakannya karena aku sangat lapar. I can eat a horse. 3. I'm on cloud 9. Cloud 9 itu arti harafiahnya adalah awan yang ke-9. Lalu makna yang tersirat dari ungkapan ini, I'm on cloud 9, adalah aku sedang sangat senang sekali, aku sedang sangat bahagia. Misalnya teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa, belajar lagi, kuliah lagi di luar negeri, dan itu membuat teman-teman sangat amat senang. Maka Anda bisa mengatakan I'm on cloud 9 now. 4. I'm over the moon. Maknanya sama dengan I'm on cloud 9, I'm over the moon, aku ada di atas bulan. Maksudnya aku sangat senang sekali, aku sangat bahagia sekali. 5. Once in a blue moon. Once itu artinya sekali. Blue moon itu artinya bulan berwarna biru. Itu harafiahnya. Makna yang sesungguhnya idiom ini artinya sangat jarang sekali. Sebagai contoh, kakak Anda yang bekerja di luar kota jarang sekali pulang ke rumah. Maka Anda bisa menggunakan idiom ini. My brother comes home once in a blue moon. Oh no. Up in the air. Harafiahnya up itu di atas, in the air itu di udara. Sesuatu yang ada di udara itu artinya mengambang, masih tidak pasti. Nah, makna dari idiom ini adalah bahwa suatu rencana itu belum pasti, belum diputuskan. Jadi semuanya masih direncanakan. Sebagai contoh, di masa pandemi ini ada beberapa sekolah
yang berencana untuk membuka kembali pelajaran tatap muka. Nah, tapi semuanya itu masih sebatas rencana. Jadi bisa kita katakan the plans are up in the air. Rencana-rencana itu masih belum diputuskan. 7. Break a leg. Break artinya mematahkan, leg artinya kaki. Arti atau makna dari idiom ungkapan ini yaitu semoga lancar, semoga berhasil. Jadi ini merupakan bentuk dukungan kepada seseorang ketika akan menjalankan sesuatu yang sangat penting sekali. Sebagai contoh, ketika teman Anda ada yang mau ujian skripsi, final exam, sidang seperti itu, nah Anda bisa mengucapkan break a leg. Maknanya jauh sekali bukan dari kata mematahkan kaki. Justru artinya adalah wishing you a good luck. Semoga berlancar, semoga berhasil. 8. Piece of cake. Terjemahan harafiahnya yaitu sepotong kue. Namun artinya tentu saja tidak ada kaitannya dengan kue. Artinya adalah ini sangat mudah, sangatlah gampang untuk dikerjakan. Ibaratnya semudah Anda memakan kue yang Anda terima. Enak sekali pokoknya. Piece of cake. 9. Stabbed in the back. Barangkali Anda pernah mendengar ungkapan menusuk dari belakang. Nah, padanannya ini mirip dengan stabbed in the back. Artinya seseorang itu tentu saja bukanlah menusuk menggunakan senjata tajam dari belakang, melainkan berkhianat. Jadi dia mengkhianati temannya atau sahabatnya. Stabbed in the back. Contoh kalimatnya misalnya, I don't want to be his friends anymore. He stabbed me in the back. Dia menusukku dari belakang. Dia sudah berkhianat padaku. Stabbed me in the back. 10. It takes two to tango. Tango merupakan tarian yang melibatkan dua orang. Tarian yang berasal dari Amerika Selatan. Makna dari it takes two to tango ini artinya bahwa sesuatu yang terjadi itu tidak hanya melibatkan satu orang saja. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu orang saja. Pasti ada orang lain lagi yang terlibat. Sebagai contoh, perceraian. Dalam perceraian kita tidak bisa meminta satu orang saja untuk bertanggung jawab. Pasti membutuhkan dua orang. Divorce is never the fault of one partner. It takes two to tango. Demikian yang saya kutip kalimat dari Collins Dictionary. 11. Kill two birds with one stone. Arti terjemahan harafiahnya yaitu membunuh dua burung hanya dengan satu batu. Makna ungkapan atau idiom yang tersirat yaitu hanya dengan satu kali tindakan saja kita bisa menyelesaikan beberapa hal. Ini mirip dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia, sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Jadi ini kaitannya dengan efektivitas bekerja ya. Hanya dengan satu kali tindakan, 2 atau 3 pekerjaan bisa terselesaikan. Sebagai contoh, hari itu Anda harus berbelanja ke supermarket. Di satu sisi Anda juga ada keperluan mengirimkan paket ke kantor pos. Maka kemudian Anda melakukan dua hal itu sekaligus. Jadi dalam perjalanan Anda ke supermarket, Anda mampir sebentar ke kantor pos untuk mengirimkan paket tersebut. Itu artinya Anda sudah kill two birds with one stone. I killed two birds with one stone. Dua tujuan sudah tercapai hanya dengan satu kali tindakan. Kill two birds with one stone.
Well done Utre Readers, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. See you next time, thanks for watching.